sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Bahkan dia bisa datang ke majelis ini untuk belajar Al-Quran. Cuma sayang nanti ada 3 golongan terbagi dari orang itu. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Di golongan pertama, hati-hati. Hati-hati ya. Bahkan nanti di majelis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran surat sekian, ayat sekian, tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Gus Fuad Pleret pada 24 Maret 2025 mengenai pendiri Al-Hairaat, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal sebagai Guru Tua, memicu gelombang kemarahan dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat, umat Islam, dan organisasi keagamaan mengecam keras pernyataan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari Gus Fuad. Katanya Gus Fuad ini sedang mengamalkan isi Al-Quran lalu memonyetkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Apa yang dibaca oleh Gus Fuad tadi yaitu surah Al-Baqarah ayat 65, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Sebenarnya ini bukan perintah untuk memonyet-monyetkan orang lain. Ayat ini menceritakan bahwa dahulu ada orang Yahudi yang senantiasa selalu melanggar perintah-perintah Allah hingga sampai Allah jadikan dia kera-kera yang hina. Bukan berarti dengan ayat ini kita boleh memonyet-monyetkan orang lain. Ingat ya, ayat ini bukan perintah memanggil orang lain dengan sebutan binatang. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran perintah untuk memanggil orang lain dengan sebutan binatang. Bahkan dalam sebuah hadis jelas sekali larangannya memanggil seseorang dengan sebutan binatang. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Wa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara itu memukau kata-katanya, punya magis kalau bicara, menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah, tapi dia ditempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya, paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat digunakan pada yang tidak tepat, bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti, ayat 140. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushafnya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, Al-Kitab, jika Anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada yang demikian. Gus Fuad Pleret adalah seorang tokoh agama yang aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, serta merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama, NU. Beliau dikenal sebagai sosok yang sering terlibat dalam perdebatan publik mengenai isu-isu keagamaan di Indonesia. Sementara itu, Guru Tua adalah ulama karismatik yang sangat dihormati di Sulawesi Tengah. Lahir pada tahun 1892 di Hadramaut, Yaman, dan wafat pada 22 Desember 1969 di Palu, beliau adalah pendiri Al-Hairaat yang berkontribusi besar dalam pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia Timur sejak tahun 1930. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dikenal sebagai penggerak ilmu pengetahuan Islam dan pembina banyak ulama serta cendekiawan. Pernyataan Gus Fuad pertama kali mencuat melalui sebuah video yang beredar di media sosial, di mana ia diduga menggunakan istilah monyet dalam konteks yang dianggap menghina Guru Tua. Hal ini langsung mendapat respons dari Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Sulawesi Tengah, yang menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi merusak kerukunan umat beragama, terutama di bulan suci Ramadan. Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Apalagi, Guru Tua adalah sosok yang sangat dihormati oleh umat Islam, khususnya di Sulawesi Tengah, ujar perwakilan FKUB dalam pernyataan resminya. Komisariat Daerah,
Komda, Al-Hairaat Kabupaten Sigi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Kami meminta kepolisian untuk menangkap dan memproses Gus Fuad sesuai hukum yang berlaku. Pernyataannya telah melukai perasaan keluarga besar Al-Hairaat dan umat Islam secara umum, kata Ketua Komda Al-Hairaat Sigi. Protes terhadap Gus Fuad semakin membesar setelah pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab, turut bersuara. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Habib Rizik mengecam keras pernyataan tersebut dan menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa penghinaan terhadap ulama seperti guru tua tidak dapat ditoleransi, dan jika negara tidak mengambil langkah yang diperlukan, maka pihak